Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Guna terus memperkuat strategi pencegahan korupsi di pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memenuhi undangan KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi. KPK mencatat beberapa area rawan di Pemkab Gunung Kidul, mulai dari perencanaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, hingga lemahnya pengawasan internal. Sementara itu, KPK mengingatkan dan menyampaikan rekomendasi agar Pemkab Gunung Kidul menata pencatatan aset secara lebih tertib dan mempercepat penetapan status pemanfaatan barang milik daerah. KPK bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Hukum memperkuat budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara atau ASN melalui webinar nasional bertajuk Integritas dan Anti Korupsi dari Kesadaran Menjadi Kebiasaan. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengapresiasi peringatan Hari Pengayoman ke-80 sekaligus menegaskan pentingnya meneguhkan komitmen ASN, Kementerian Hukum dalam melindungi dan mengayomi masyarakat dengan menjunjung tinggi integritas. Ada 3 pesan kunci bagi ASN, yakni membangun kesadaran anti korupsi, disiplin dalam pengendalian serta pencegahan, dan menjadikan perilaku anti korupsi sebagai budaya kerja. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Ketua KPK Setio Budianto menegaskan pentingnya keselarasan antara strategi pencegahan dan penindakan korupsi sebagai upaya menjaga integritas serta menyelamatkan keuangan negara. KPK juga menyampaikan pandangannya terhadap pembahasan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP. KPK mengingatkan ada 17 isu krusial yang harus dicermati, diantaranya kewenangan penyadapan, pengangkatan penyelidik, serta mekanisme pencegahan ke luar negeri. Upaya pencegahan korupsi pada sektor tata kelola pengadaan barang dan jasa atau PBJ terus dilakukan. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto menegaskan, pengadaan merupakan sektor yang beresiko tinggi terhadap praktik korupsi, sehingga perlu dikelola dengan penuh integritas, transparansi, dan profesionalisme. Upaya tersebut disampaikan pada saat menghadiri Pertamina Procurement Leader Forum yang digelar di Jakarta. Melalui forum ini, KPK menegaskan pentingnya membangun sistem pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, terutama di sektor strategis seperti minyak dan gas. KPK mendorong Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah percontohan kabupaten atau kota anti korupsi tahun 2025. Upaya ini diharapkan tidak berhenti sebagai program formal semata, tetapi benar-benar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Kabupaten Minahasa Tenggara bersama Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditunjuk sebagai daerah percontohan anti korupsi tahun 2025. Sebelumnya, KPK telah memberikan bimbingan teknis pada April 2025 yang kini berlanjut ke tahap monitoring dan evaluasi. Dewan Pengawas KPK melakukan konferensi pers capaian kinerja semester 1 di gedung ACLC KPK Jakarta. Sepanjang semester 1 2025, Dewas menerapkan pendekatan berbasis nilai dalam pencegahan pelanggaran etik. Sejumlah program sosialisasi KEKP digelar, diantaranya pembelajaran internalisasi KEKP, e-learning tentang nilai dasar IS-KPK dan berakhlak, penguatan integritas pegawai rumah tahanan, program induksi CPNS 2025, program Jumat Mengajak, Dilema Etik, serta program audiovisual Tanya Etik. Melalui capaian ini, Dewas menegaskan komitmennya menjaga marwah lembaga. Penguatan etik tidak hanya menjadi pedoman internal, tetapi juga wujud nyata dalam merawat kepercayaan publik. Dalam audiensi bersama dengan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Kota Bumi atau UMKO di Gedung Pusat Pendidikan Anti Korupsi, Ketua KPK Setio Budianto menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan motor penggerak budaya anti korupsi. Sebagai langkah kolaborasi antara kedua belah pihak, UMKO berencana memasukkan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perkuliahan, khususnya pada bidang hukum dan ilmu sosial.
KPK berharap mahasiswa UMKO dapat tampil sebagai teladan integritas, tidak hanya di kampus, tapi juga di tengah masyarakat. KPK meneguhkan komitmennya menjaga akuntabilitas lembaga dengan menyerahkan arsip statis bernilai sejarah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Penyerahan arsip ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima atau BAST, arsip statis tematik COVID-19 di gedung ACLC Jakarta. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan penyerahan arsip bukan sekedar pemenuhan regulasi, melainkan langkah strategis untuk melestarikan jejak pemberantasan korupsi agar dapat diakses publik. Sinergi ini menjadi kunci dalam menjaga memori kolektif bangsa yang bernilai historis penting, meski tidak lagi digunakan langsung dalam kegiatan operasional. KPK mengamankan 14 orang dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. KPK kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka yaitu IEG selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, FRZ selaku Dirjen Binwasnaker dan K3, HS selaku Direktur Bina Kelembagaan, IBM selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3, GAH selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja, SB selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3, AK selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personil Kesehatan Kerja, SKP selaku Subkoordinator, SUP selaku Koordinator, serta TEM dan MM selaku pihak swasta dari PT Chem Indonesia. Dalam perkara ini, KPK kemudian mengamankan 15 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan roda 2, serta uang tunai sekitar 170 juta rupiah dan 2.201 dolar Amerika. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka di rumah tahanan atau rutan cabang KPK Gedung Merah Putih. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ketiga Agustus tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.